Dari kawasan Jalan Veteran nomor 30, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio kelas 1 Yogyakarta kembali hadir dengan program Podcast Balmon Jogja. Nah, edisi kali ini kita akan membahas seputar profesi pengendali frekuensi radio atau PFR yang kita kenal. Nah, seperti kita ketahui, frekuensi radio itu makin banyak digunakan untuk keperluan sehari-hari, mulai dari penyiaran, satelit, maritim, telekomunikasi, dan penerbangan. Nah, agar pemanfaatan frekuensi radio itu tertib, teratur, dan efisien, dan untuk mencegah timbulnya gangguan atau interferensi, maka pemanfaatan frekuensi radio ini perlu diatur. Nah, sebagai pembuka nih ya, kita akan memutar video kegiatan PFR. Ini ada laporan gangguan dari BPBD Yogyakarta. Segera bentuk tim dan ditindaklanjuti. Siapa? Nah, untuk mengatur tersebut tak lepas dari seorang pengendali frekuensi radio atau PFR. Apa dan bagaimana peran seorang PFR? Nah, di studio telah hadir seorang PFR sekaligus pengajar diklat pembentukan PFR di Dijen SDPPI. Ada Mas Bimo Adibawono. Selamat pagi, Mas Bimo. Selamat pagi, Mbak Lisa. Nah, kita akan diskusi ringan, santai aja terkait PFR itu seperti apa. Karena mungkin sebagian orang ataupun PFR itu sendiri yang baru bergabung di Dijen SDPI Kominfo ini belum mengetahui PFR itu seperti apa. Atau masyarakat umum yang selama ini bersinggungan dengan pekerjaan PFR itu belum mengetahui peran PFR seperti apa. Nah, mungkin Mas Bimo bisa menjelaskan PFR itu apa ya? Baik. Ya, terima kasih atas kesempatannya, Mbak Lisa. Kata PFR itu merupakan singkatan dari pengendali frekuensi radio. Jadi itu adalah salah satu jabatan di instansi Kementerian Komunikasi dan Informatika, khususnya di Direktorat Jenderal SDPPI. Nah, tugas pokok fungsi jabatan PFR ini adalah salah satunya melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan frekuensi radio. Nah, ada lagi tugasnya berikutnya melakukan perbaikan dan pemeliharaan perangkat-perangkat monitoring frekuensi radio. Oke, berarti itu tadi PFR adalah salah satu memang jabatan yang ada di Dijen PVI yang memang concern terhadap pengendalian terkait frekuensi radio ya. Terus selanjutnya nih, bisa biar yang dengerin atau melihat podcast kita bisa tahu nih tugas-tugasnya seperti apa seorang PFR. Mungkin bisa dijelaskan, Mas Bimo. Oke, ini ada beberapa dokumentasi, Mbak Lisa. Mungkin bisa membantu mengilustrasikan tugas PFR di lapangan ya. Oke, Mas Bimo, mungkin bisa dijelaskan langsung nih PFR ini ngapain aja sih di lapangan? Apakah main-main doang atau gimana gitu ya? Coba Mas Bimo, coba dijelasin. Iya, kadang juga judulnya ada kegiatan monitoring, Mbak. Tapi kadang saya sebutnya kadang dengan istilah kata monitoring. Oh, ada kata tour gitu ya, Mas? Iya, ada turnya. Soalnya kita kan ya tugasnya ke lapangan gitu ya. Ke lapangan. Nah, ini contoh kegiatan observasi dan monitoring spektrum frekuensi radio. Nah, tampil di layar bahwa kita menggunakan beberapa perangkat ya untuk melakukan kegiatan observasi dan monitoring tersebut. Itu adalah mobil SMFR yang kita miliki. Nah, tugasnya adalah melakukan monitoring okupansi pendudukan penggunaan spektrum frekuensi di suatu wilayah. Nah, jika kita sudah melakukan tugas tersebut, maka hasilnya yang akan didapatkan adalah grafik pendudukan penggunaan frekuensi radio. Nah, dari sini kita bisa melihat seberapa padat sih pengguna frekuensi dalam satu rentang frekuensi ada di suatu wilayah itu. Efeknya kita mengetahui bahwa ternyata penggunanya sudah cukup padat itu. Jadi
mungkin ini bisa dijadikan dasar kebijakan oleh pimpinan pusat untuk apakah mau ditambahkan penggunanya atau mau dijual kembali atau seperti apa. Nah, ini dari hasil monitoring teman-teman di lapangan. Oke, ya ini berarti kita bisa ngelihat ya. Kalau untuk Jogja sendiri ini kepadatannya cukup padat ya Mas Bimo ya. Di Jogja per September ini sudah sekitar 18.000 izin stasiun radio, Mbak. Jadi ya cukup padat lah. Apalagi kalau di alokasi konsesi itu di VHF ya, itu sudah penuh. Jadi kalau ada pengguna frekuensi radio yang mengajukan izin baru ya di alokasi itu, biasanya kalau pas tidak ada slot yang kosong itu, karena yang kosong, maka dia akan tertolak oleh sistem. Berikutnya apa nih Mas Bimo selain observasi dan monitoring? Nah ini nih, ini kayaknya yang paling apa ya intinya dalam pekerjaannya nggak sih Mas Bimo? Penanganan gangguan? Ya, tidak lepas dari penggunaan frekuensi, karena kita tahu bahwa spektrum frekuensi radio adalah sumber daya alam yang terbatas, sehingga penggunaannya itu harus diatur sedemikian rupa dan diawasi penggunaannya supaya tidak saling mengganggu. Jadi kalau misalnya kita lihat di udara ini sebenarnya sudah warna-warni nih Pak, kalau bisa diwarnai ya frekuensi, karena kasat mata gelombang elektromagnetik radionya ini kita tidak bisa melihat, tapi kita bisa lihat menggunakan sebuah perangkat. Salah satunya adalah spektrum analyzer. Kalau ini waktu itu pelaksananya gangguan apa dan lagi di mana ini Mas Bimo? Ini kalau nggak salah ada gangguan di salah satu hotel ya di Yogyakarta. Kemudian perangkatnya adalah perangkat handy talkie. Jadi pada waktu itu pihak yang terganggu melaporkan kepada Balmon, sehingga pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan pemeriksaan atau pengecekan terhadap perangkat yang digunakan, karena bisa jadi gangguan itu bersumber dari perangkatnya dia sendiri. Jadi kita melakukan validasi bahwa apa yang sudah mereka gunakan itu sudah sesuai dengan izinnya gitu. Kalau tidak sesuai izinnya, merasa terganggu, ini malah ini yang harus kita benarkan gitu kan. Kita kasih tahu itu. Nah, berarti memang untuk penanganan gangguan ini ya. Kalau yang berikutnya ini adalah cara menganalisa teknisnya. Ya, cara menangani gangguannya. Jadi ini ada case lain ya. Yang tadi itu case yang HT sebuah hotel di Yogyakarta. Kemudian ini ada case di gangguan frekuensi radio FM. Jadi kalau di radio FM itu ada namanya wilayah layanan, Mbak. Jadi pemerintah dalam hal ini SDPPI itu sudah memberikan semacam area-area terhadap penyelenggara lembaga siaran, sehingga melalui area tersebut, wilayah layanan tersebut itu diatur sedemikian rupa supaya tidak saling mengganggu. Dia mempunyai kewajiban untuk memenuhi layanan siarannya di suatu wilayah. Nah, apabila suatu saat terjadi gangguan, itu bisa saja karena harusnya dia melayani di wilayah A, kemudian karena powernya terlalu besar sehingga pancarannya itu bisa masuk menembus ke wilayah B. Nah, ini bisa berpotensi menimbulkan gangguan frekuensi radio. Kalau untuk pengganggunya sendiri, biasanya yang sudah dilaksanakan tuh dari mana aja tuh Mas Bimo? Dari kalangan apakah memang komunitas atau dari mana tuh biasanya? Bervariasi, Mbak Lisa. Jadi ada case gangguan frekuensi di konsesi, itu biasanya juga penyebabnya ada penggunaan frekuensi ilegal yang menggunakan pemancar tanpa dilengkapi dengan izin. Jadi mereka mencari frekuensi sendiri gitu ya. Karena mereka tidak mau mengurus izinnya seperti ya. Nah, terus kalau misalnya udah ketemu, itu mereka sadar nggak sih kalau mereka tuh mengganggu gitu kan? Iya. Nggak tahu. Mereka awalnya coba-coba gitu. Coba-coba. Jadi kayak bisa nggak ya nih aku siaran nggak usah berizin, tiba-tiba suaraku mereka bisa bersiaran radio dan melakukan kegiatan aktivitas yang
sebenarnya mereka coba-coba ya, intinya seperti itu. Nah, jangan coba-coba dong kayak gitu karena bahaya ya Mas Bimo ya. Iya. Oke, terus berikutnya apa tuh Mas Bimo selain penanganan Baik. gangguan? Ya, ini contoh kita melacak ya sumber gangguan itu ini di Puncak Telomoyo. Waktu itu ada Telomoyo di daerah Jawa Tengah Jawa ya. Tengah, ya. Oh, ini yang BPBD, Oke, ya. ini yang deretan semua tower ada di sini ya Mas Bimo ya. Nah, di situ banyak Mbak pemancar. Nah, ini kalau bagaimana ini cara mengenali yang sumber gangguan yang tower A? Iya, gitu. karena banyak banget ya di situ. Iya. Kayak semuanya hadir, berbagai tower ada di situ tuh gimana tuh Mas Bimo? Ya, kita tentunya punya alat, Mbak. Oh, ada alatnya ya, berarti ya namanya memang. directional finder ya. Yang Ya. kecil itu ya? Oke. Jadi ini seperti kayak senapan gitu ya. Tapi itu adalah sebetulnya antena direksional. Jadi dengan bantuan alat tersebut kita bisa mengenali arah sumber pancaran itu pastinya dari tiang atau menara yang mana. Jadi dengan penggunaan antena direksional itu kita bisa detail menyimpulkan bahwa dari sinilah sumber pengganggunya. Gitu. Oke, Mas Bimo. Berikutnya mungkin bisa ada lagi. Oke. Deteksi sumber pancaran stasiun radio ilegal. Nah, ini yang sebelah kanan ini lagi ngapain nih Mas Bimo? Nah, itu kawan saya ya, rekan seperjuangan PFR Mas. Ini another weapon atau senjata lain ya? Ya, Atau mirip sama yang tadi? sama. Oh, sama. Sama, Oke. cuman ini bentuknya seperti horn ya. Namanya juga antena horn gitu. Fungsinya juga untuk mengetahui sumber lokasi pancaran ilegal. Jadi karena sifatnya juga sama direksional, namun mempunyai karakteristik yang agak berbeda. Mungkin dari sisi frekuensi kerjanya lebih tinggi sesuai dengan sumber gangguan atau sumber pancaran ilegal yang ingin dicari arahnya gitu. Oke, berikutnya ada lagi. Kita juga ditugaskan untuk melakukan pengukuran parameter teknis lembaga penyiaran. Dalam hal ini ya karena kita mempunyai tupoksi di bidang pengawasan gitu ya. Jadi pengukuran ini adalah manifestasi dari tugas pengawasan, Mbak. Jadi yang sudah punya izin ini kita lakukan pengukuran supaya kita tahu pasti bahwa pancarannya itu sudah sesuai dengan ketentuan teknis atau belum. Gitu. Oke, jadi pengawasan itu tidak hanya untuk yang ilegal, yang sudah mempunyai izin pun tetap kita awasin apakah sudah sesuai dengan parameter teknisnya seperti itu ya Mas Bimo ya. Tepat sekali, Mbak. Oke, mungkin berikutnya lagi Mas Bimo. Nah, Oke, kita inspeksi. ada juga tugas inspeksi pengguna frekuensi radio. Ini salah satu contohnya, targetnya adalah penggunaan frekuensi microblink di operator seluler. Jadi setiap tahun kita mendapatkan target inspeksi ya. Tugas kita adalah mencocokkan antara data izin dengan pengaturan di lapangan. Gitu. Semacam ini ya, coklit gitu, pencocokkan gitu ya, data validasi. Oke. Dan juga di sini kita juga bisa berpotensi menemukan temuan, Mbak, penggunaan frekuensi yang tidak dilengkapi dengan ISR. Gitu. Jadi dengan inspeksi inilah kita mendapatkan data pelanggaran penggunaan frekuensi radio, dan nanti selanjutnya akan dilakukan tindak lanjut, yaitu adalah tindakan penertiban. Oke, dan ini medannya cukup ini ya, beragam juga ya kalau yang tadi. Kalau ini apa nih? Ini bapaknya lagi nonton bola tapi sambil megang alat, atau coba dijelaskan Mas Bimo. Ya, salah satu kegiatan kita ya yang kemarin diselenggarakan di Solo Surakarta ya, Surakarta. ASEAN Parakim. Kita diminta untuk melakukan pengamanan frekuensi terkait penyelenggaraan event besar itu, Mbak. Jadi pertama kita mendata frekuensi yang digunakan oleh para penyelenggara. Jadi kita data, kemudian kita melakukan clearance ya. Apakah frekuensi-frekuensi existing yang ada di wilayah Surakarta itu bertabrakan enggak dengan frekuensi yang akan digunakan oleh penyelenggara kegiatan event ASEAN Parakim ini. Nah, kalau fungsi untuk ke masyarakatnya sendiri, masyarakat akan mendapatkan manfaat apa tuh Mas setelah pihak ataupun petugas dari PFR ini melakukan
opsimum seperti ini? Ya, secara tidak langsung masyarakat bisa menikmati suguhan ya, tontonan baik opening ceremony maupun closing ceremony, dan pelaksanaan kegiatan ASEAN Para Games ini bisa berjalan dengan lancar gitu. Misalnya ini, misalnya performer ini naik ke panggung gitu kan, dia mau menyanyi gitu kan, dia menggunakan mikrofon wireless. Tapi ketika frekuensinya terganggu, ini bisa berakibat fatal. Suaranya akan terhambat sehingga acaranya tidak berlangsung dengan lancar gitu kan. Ada suara muncul-muncul yang lain atau gimana bentuknya? Atau hanya waktu nyanyi suaranya nggak keluar aja atau gimana? Kalau teknologinya digital biasanya bila terjadi interferensi ya seperti ini Mbak, sinyalnya teracak gitu kan, sehingga terkadang informasinya yang harusnya ditangkap sebagai suara gitu kan, itu tidak bisa dimodulasi, jadi suaranya itu nggak terdengar gitu kan, kayak putus gitu. Nah, seperti itu. Oke, berarti itu tadi masih ada penjelasan yang lain terkait tugas-tugas yang itu? Udah ini ya? Terakhir ini. Oh, terakhir. Oke. Ini hati-hati nih para pengguna frekuensi radio ini, kalau tidak tertib ya. Ini kayak puncaknya ya dari rangkaian tugas-tugas tadi. Nah, itu Mbak. Jadi ini salah satu dalam kegiatan penertiban ya. Kita melakukan namanya penyegelan gitu ya, penghentian pancaran stasiun radio. Nah, ini karena apa? Karena pengguna diperiksa, diinspeksi, ternyata tidak memiliki izin dalam kegiatan pemancaran perangkatnya itu. Jadi di Balmond Yogyakarta ada petugas PPNS, yaitu penyidik pegawai negeri sipil, yang tugasnya melakukan pengamanan Mbak, dan juga melakukan tindakan administrasi penertiban di lapangan gitu. Oke, berarti memang tugasnya cukup beragam ya, dan memang cukup menantang seperti halnya profesi-profesi lain. Jadi menurut saya sih memang mungkin sebagian orang nggak memahami betapa pentingnya profesi ini dalam mengamankan bidang-bidang yang terkait frekuensi radio tadi yang sudah disebutkan, mulai dari penyiaran, satelit, telekomunikasi, dan lain-lain ya Mas ya. Terus kemudian nih Mas Bimo, ada juga yang tanya, emang kalau nggak ada PFR itu gimana? Seberapa penting sih peran PFR dalam melakukan tugasnya itu? Kalau nggak ada PFR ya kacau Mbak. Oh, kacau ya Mas Bimo ya. Dunia kacau balau, dunia persilatan kacau gitu ya. Iya, bayangkan gitu kan, kita mau telepon gitu kan, nggak bisa nyambung gitu kan, terus kemudian ada pesawat mau mendarat gitu kan, ternyata ada gangguan di komunikasi antara pesawat dengan ATC, maka instruksi untuk melakukan pendaratan itu tidak bisa diterima dengan jelas. Nah, ini sangat berbahaya, bisa mengancam keselamatan jiwa gitu. Nah, banyak manfaat ya penggunaan frekuensi itu, tidak hanya di penerbangan, mungkin ada di satelit gitu kan, misalnya siaran TV satelit itu. Terus kemudian juga digunakan untuk penyiaran, digunakan untuk telekomunikasi, kemudian untuk teman-teman yang hobi ya, amati radio. Terus kemudian juga banyak lah, misalnya handphone kita aja itu udah banyak itu penggunaan frekuensinya, ada Bluetooth, ada radionya, ada internetnya, wifi-nya, ada selulernya gitu. Jika frekuensi tidak ada PFR gitu kan, ketika terjadi gangguan ini ya tidak ada yang akan menindaklanjuti gitu, mau dilaporkan kemana, terus dicari penyebabnya, nggak ada yang bertugas untuk melakukan itu semua gitu. Oke Mas Bimo, cukup jelas ya tadi penjelasan Mas Bimo betapa pentingnya peran PFR dalam mengamankan frekuensi radio ini ya. Nah terus sebelum ini nih kita tadi siaran podcast nih Mas Bimo, kita sempat share nih beberapa pertanyaan terkait apa yang pengen ditanyakan kepada pengendali frekuensi radio. Nah ini yang sudah dikumpulkan redaksi, ini salah satunya dari ini kita susun dari
Instagram Balmon Jogja ya. Ada yang tanya seperti ini. Dari LINAKRT siapa? Nah, ini Mbak Lina tanya, pengendali frekuensi radio kalau kerja itu pakai alat apa aja? Seperti itu. Tadi udah dijelasin ya sebenarnya, mungkin bisa diulangin sedikit Mas Bimo. Pengguna frekuensi radio kalau bekerja ya menggunakan alat-alat yang digunakan untuk memantau frekuensi ya. Contohnya ada spektrum analyzer gitu. Spektrum analyzer adalah suatu perangkat yang bisa untuk melihat ini ya, gelombang elektromagnetik radio yang ada di udara ini kan nggak kelihatan ini gitu kan. Tapi dengan alat tersebut muncul gitu di perangkat spektrum analyzer dan merepresentasikan penggunaan spektrum frekuensi radio itu dalam frekuensi domain. Jadi di situ penggunaan frekuensi yang ya itu akan dibatasi sih dengan spesifikasi teknis dari perangkatnya. Misalnya ada yang support dari 1 giga sampai 6 giga gitu, atau sampai 20 giga. Nah, frekuensi-frekuensi yang dalam rentang frekuensi itu akan bisa ditampilkan ke perangkat spektrum analyzer. Baik, Mas Bimo. Salah satunya itu ya. Ada juga sih alat-alat lain kayak directional finder. Yang kayak tadi ya, yang udah dijelasin sama Mas Bimo. Makanya tadi saya nanya, oh itu alatnya sebagai PFR gitu lah. Terus ada juga yang nanya, tapi mungkin bukan terkait profesinya, kayak pengguna frekuensi itu dibatasin nggak sih gitu? Ya, seperti kita ketahui bahwa frekuensi radio itu kan sumber daya alam yang terbatas. Ya. Jadi sebisa mungkin sebenarnya kita nggak ingin batasi gitu kan. Tapi memang karena sifat alamiah gelombang elektromagnetik radio yang tidak bisa dalam lokasi yang sama, frekuensi yang sama dan waktu yang sama, maka menjadi kapasitasnya terbatas gitu. Nah, misalnya sudah dipakai ya, mungkin analoginya seperti parkiran lah Mbak. Kalau ada yang masuk ke suatu area parkiran gitu kan, ketika kapasitasnya penuh ya tidak bisa dimasukin motor lagi gitu kan. Kalau dimasukin dipaksain ya akan banyak yang tumpang tindih, terus kemudian ada yang jatuh, lecet-lecet dan sebagainya. Mungkin analoginya seperti itu. Jadi ketika slotnya itu ada yang kosong, nanti bisa masuk lagi. Jadi pengguna frekuensi itu juga mempunyai jangka waktu izinnya itu. Biasanya ada jangka waktu, misalnya mereka tidak perpanjang ya otomatis izinnya digudangkan sehingga bisa diisi pengguna frekuensi lain. Jadi seperti itu analoginya. Cukup jelas ya. Tadi ini pertanyaan dari beberapa yang masuk di DM Instagram kita. Terus kemudian tadi ada yang nanya juga, tapi kayak udah dijawab ya. Tugas pokok dari pengendali frekuensi. Nah, tadi udah dijelasin sama Mas Bimo. Jadi sebelum penutupan saya mau nanya lagi nih sama Mas Bimo. Pengalaman yang paling berkesan selama jadi PFR itu apa? Mungkin PFR yang baru gabung di Kominfo juga biar tahu nih, ternyata ada pengalaman yang berkesan juga loh selama jadi PFR kayak gitu. Ya, sebetulnya banyak sih Mbak yang berkesan. Mungkin cerita dulu ya. Dulu saya itu masa kecil ya itu dibikinkan bapak saya itu pemancar radio rakitan. Nah, waktu itu saya belajar cara itu masih SD itu, belajar menjadi penyiar gitulah. Nah, tapi ya siarannya masih mainan lah gitu kan. Dibeliin alatnya juga kayak gitu ya. Dibeliin. Habis itu ditakutin sama tetangga saya. Kamu nanti dicari loh sama orang, nggak tahu ya waktu itu namanya istilahnya balmon atau apa gitu ya. Ini loh nanti kamu ditangkap bisa Berarti zaman dulu udah ini ya. Orang itu sebenarnya udah ngerti kalau menggunakan sesuatu yang tidak semestinya itu pasti akan ada yang mencari seperti itu ya. Waktu itu tahun berapa ya? 93-an lah, mungkin 93 94. Nah, ternyata kesini saya menjadi orang yang dimaksudkan tadi ya. Jadi memang pengalaman itu malah sekarang dialami sendiri. Yang dulunya dengar cerita sekarang menjalani profesi itu ya Mas Bimo ya. Wah, menarik sekali tuh Mas Bimo. Terus kira-kira nih semangat apa yang perlu ditanamkan agar menjadi PFR itu bisa diemban dengan bagus, dengan baik, dengan profesional. Nah, selama ini tuh Mas Bimo menanamkan diri sendiri gitu tuh seperti apa sih semangatnya kayak gitu? Ya, mungkin bisa flashback ke
background pekerjaannya Mbak. Dulu kan saya di swasta gitu. Saya berpikir saya kerja keras itu capek itu kan nanti pihak tertentu saja yang mendapatkan keuntungannya gitu kan. Misalnya kita memperkaya orang lain lah ibaratnya. Tapi kalau kita bekerja sebagai ASN khususnya PFR itu kan capeknya kita, letih kita itu untuk negara Mbak, untuk rakyat. Jadi semangat yang kita tanamkan seperti itu, jadi nggak kemana-mana kok gitu. Oke, jadi tetap kita itu, berkontribusi ya. dan rela berkorban. Terus mungkin ada penutup dari Mas Bimo, mau menyampaikan sesuatu lagi? Oke, mungkin pantun ya Pak. Sedikit pantun boleh. Mudah-mudahan nggak lupa ini. Udah latihan ya dari tadi? Iya. Baik, pantunnya singkat ya. Ke pasar turi naik becak. Cakep. Terus? Jangan lupa membeli salak. Gunakan frekuensi secara bijak jika tidak ingin ditindak. Oke. Cukup menarik ya episode kali ini. Ini baru pemanasan aja Mas Bimo soal PFR. Mungkin next episode kita akan membicarakan lebih detail soal pekerjaan PFR, Opsmon dan sebagainya seperti itu. Terima kasih Mas Bimo atas waktunya di sela-sela kesibukannya. Abis ini mau ngajar juga ya? Tetap ya? Abis dari lapangan, ngajar juga. Pokoknya terima kasih kami ucapkan kepada Mas Bimo atas kehadirannya. Dan demikianlah episode podcast kali ini. Kita jumpa di episode berikutnya. Dan jangan lupa terus pantengin sosmed Balmond Jogja. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balmond Jogja. Sigap!